Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ratna Nila Puspitasari, di mata kuliah Konsep Dasar Anak Usia Dini. Baik, teman-teman sudah siap ya? Hari ini, di pertemuan kedua, kita akan membahas terkait dengan konsep anak usia dini. Sudah siap semua ya, teman-teman? Silahkan disimak pemaparan dari saya. Baik, saya tanya dulu. Siapa sih anak usia dini? Ada yang tahu? Kira-kira di dalam pikiran teman-teman, di dalam benak teman-teman, siapa sih anak usia dini? Apakah teman-teman bisa dikatakan sebagai anak usia dini? Ayo, apa kira-kira yang dikatakan anak usia dini? Ada yang tahu? Baik, kita masuk materi. Anak usia dini atau disingkat AUD. Di sini nanti ada pengertian ini, pengertiannya ini saya ambil dulu dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang dikatakan anak usia dini adalah anak yang berusia antara usia 0 sampai 6 tahun. Pada usia 0 sampai 6 tahun ini mereka berada pada masa pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian hasil Konvensi Jenewa pada tahun 1979, aspek-aspek yang dikembangkan pada anak usia dini ada yang namanya aspek motorik, bahasa, sosial, emosi, kognisi, moral, dan kepribadian. Jadi di sini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dikatakan anak usia dini adalah pada anak usia 0 sampai usia 6 tahun. Oke, ini dari undang-undang ya. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Baik, saya lanjutkan yang kedua. Di sini menurut NINES. NINES di sini mengatakan bahwa batasan pada anak usia dini itu adalah pada rentan usia 0 sampai 8 tahun. 0 sampai 8 tahun di sini mereka yang tercakup dalam program pendidikan di Taman Penitipan Anak. Kemudian ada yang namanya penitipan anak pada keluarga. Kemudian ada namanya pendidikan prasekolah, baik sekolahnya itu swasta maupun negeri, TK dan SD. Oke, saya jelaskan dulu NINES. NINES di sini adalah National Association for the Education of Young Children. Jadi, di luar negeri itu ada namanya asosiasi terkait dengan early childhood itu adalah NINES. Jadi menurut NINES itu dikatakan anak usia dini adalah usia 0 sampai 8 tahun. Sedangkan kalau kita di Indonesia, kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tadi dijelaskan anak usia dini ialah yang berada di rentan usia 0 sampai 6 tahun. Sedangkan kalau NINES internasional, dia mengatakan anak usia dini itu adalah usia 0 sampai 8 tahun. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Jadi ada perbedaan ya. Kalau di Indonesia dikatakan anak usia dini adalah usia 0 sampai 6 tahun. Sedangkan kalau di luar negeri, menurut international lines-nya, dikatakan anak usia dini adalah yang berada pada rentan usia 0 sampai 8 tahun. Walaupun dia sudah SD kelas 1, kan usia 8 tahun itu kelas 1, kelas 2 ya, itu masih dikatakan anak usia dini. Grade-nya masih anak usia dini seperti itu. Bisa dipahami ya? Baik, selanjutnya tadi dari pengertian anak usia dini. Tadi ada dua pengertian menurut Undang-Undang anak usia dini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan menurut NINES. Sudah bisa dipahami ya? Selanjutnya kita masuk di karakteristik anak usia dini. Karakteristik anak usia dini. Karakteristik anak usia dini di sini berbeda dengan pada anak yang lainnya. Dalam artian anak yang sudah di atas anak usia dini. Jadi
Yang pertama, karakteristiknya adalah memiliki rasa ingin tahu yang besar. Kemudian yang kedua, merupakan pribadi yang unik. Yang ketiga, suka berfantasi dan berimajinasi. Yang keempat, masa paling potensial untuk belajar. Yang kelima, menunjukkan sikap egosentris. Sikap egosentris di sini bisa merasa superior, merasa inferior, atau merasa jadi korban. Kemudian yang keenam, memiliki rentan daya konsentrasi yang pendek dan sebagai bagian dari makhluk sosial. Baik, kita jelaskan satu persatu. Terkait yang pertama dulu kita bahas, terkait dengan memiliki rasa ingin tahu yang besar. Pada anak usia dini, mereka sangat tertarik pada dunia sekitarnya. Kemudian mereka akan mencari tahu yang ada di sekelilingnya. Lah, rasa ingin tahunya ini lewat apa? Mereka sering bertanya, kemudian dia melakukan apa ya, kayak penyelidikan seperti itu. Misalnya, Bu, ini bagus ya gambarnya. Bu, itu apa? Kemudian dia tanya lagi, Bu, Allah itu di mana? Nah, seperti itu. Jadi, pada anak usia dini itu mereka memiliki rasa ingin tahu yang besar. Jadi, rasa ingin tahunya itu tinggi, gitu, seperti itu. Dia mencoba-coba, misalnya pada anak usia 3-4 tahun, dia main puzzle, mencoba-coba main puzzle, memasang-masangkan, seperti itu. Kemudian lagi, kemudian ini, pertanyaan yang sering muncul, apa? Kenapa? Mengapa? Nah, itu sering. Sering mereka tanya, terutama apa? Apa? Apa ini namanya, Bu? Apa itu namanya, Bu? Ini untuk apa, Bu? Mengapa, Bu, kita harus cuci tangan? Nah, itu anak-anak usia dini terutama dia akan bertanya seperti itu karena memiliki rasa ingin tahu yang besar. Kemudian yang kedua, merupakan pribadi yang unik. Nah, merupakan pribadi yang unik di sini ialah begini, meskipun terkadang anak-anak itu memiliki kesamaan pola perkembangan. Jadi misalnya pola perkembangannya sama. Akan tetapi, mereka mempunyai keunikan masing-masing. Keunikannya seperti ini contohnya. Misal satu kelas, saya anggap ada semua anak, ada 5 anak aja lah, saya ambil pada kelompok bermain. 5 anak memiliki pola perkembangan yang sama. Mereka bisa memegang pensil misalnya. Akan tetapi ada satu anak, tidak hanya satu anak, mereka punya semua anak lah. Semua anak itu memiliki sesuatu yang unik, menjadi pribadi yang unik. Jadi semua anak memegang pensil, tapi ada yang sudah bisa memegang dengan baik, ada yang megangnya itu yang ini, seperti megang apa sih Mbak, kayak megang belum pas gitu loh, kayak menggenggam. Kemudian lagi ini dia tidak suka memegang pensil, tapi dia lebih suka apa, meremas kertas misalnya. Kemudian lagi misal si Andi malah dia tidak mau memegang pensil, tapi dia tidak mau menulis misalnya, tapi dia lebih suka pada kegiatan menari misalnya. Si Tono misalnya dia suka memanjat-manjat misalnya. Nah, kan mereka punya apa namanya, keunikan sendiri-sendiri, jadi tidak bisa kita samaratakan. Jadi merupakan pribadi yang unik di sini walaupun perkembangannya sama, tapi mereka memiliki sesuatu yang berbeda setiap anak. Misalnya saya anggap anak saya sendiri, misalnya pada kelompok bermain, saya lebih suka cenderung menari. Si Nita misalnya dia lebih cenderung pada bernyanyinya. Si Andi misalnya dia suka menggambar-gambar lah, seperti itu. Jadi memiliki sesuatu yang unik, berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, suka berfantasi dan berimajinasi. Oke, pada anak usia dini di sini ialah mereka sering berfantasi dan berimajinasi, suka membayangkan dan mengembangkan apa ya? Suka membayangkan, berimajinasi seperti itu, berhayal. Jadi mereka seperti berandai-andai. Nanti aku mau kalau aku besar, aku mau jadi Pak Polisi. Ya, sebenarnya cita-cita mereka kan, tetapi maksud saya berimajinasi di sini ialah mereka ini berfantasi seperti itu, Mbak. Jadi misalnya lagi dia ngajak ngomong dirinya sendiri. Misal saya bermain sendiri. Saya membayangkan saya punya teman lagi,
Andi, bukan Andi, Nila misalnya. Nila, kamu mau makan apa? Padahal saya sendiri Nila misalnya. Terus Nila tanya Ratna, kalau Ratna mau makan apa? Jadi kayak ngobrol sendiri tuh loh, ngomong-ngomong sendiri itu loh lah. Mereka suka berfantasi dan berimajinasi. Kemudian yang keempat, masa paling potensial untuk belajar. Jadi di sini saya katakan paling potensial untuk belajar karena apa? Di sini pada anak usia dini disebut masa golden age atau usia emas. Lah usia emas ini hanya terjadi dalam seumur hidup itu hanya satu kali. Kapan itu ya? Pada anak usia dini, pada anak usia 0 sampai 6 tahun ini. Itu adalah katakan masa emas, terutama pada anak usia 0 sampai usia 2 tahun, 3 tahun atau 1000 hari pertama di kehidupan anak. Di situ eh, otak itu memiliki daya serap yang paling tinggi. Jadi di dalam kapasitas otaknya kan masih kosong. Dalam artian dia masih baru lahir, dia belum memiliki pengetahuan apapun, sehingga ketika dapat pengetahuan baru mereka mudah menyerapnya. Berbeda dengan sekarang. Saya anggap teman-teman ini usia 18 tahun semua lah. Untuk menyerap materi aja terkadang sudah kesusahan karena apa? Sudah tumpuk-tumpuk memorinya di dalam otak itu. Tapi pada anak usia dini dia tidak. Dia lebih potensial untuk belajar karena apa? Karena di dalam memori otaknya itu masih banyak yang kosong, dalam artian masih proses penyerapannya itu masih paling tinggi. Ibaratkan spons itu loh Mbak, ketika spons itu mau menyerap air, ketika dia masih awal kosong, masih ringan, ketika mau menyerap air kan dia mudah. Akan tetapi ketika dia sudah menyerap airnya sudah cukup lama, mau ditambahi air lagi, dia akan lama proses penyerapannya karena di dalam spons tadi sudah banyak air di situ. Kemudian di masa paling potensial untuk belajar di sini itu adalah 1000 hari pertama dalam kehidupan. 1000 hari pertama dalam kehidupan ini dimulai dari dalam kandungan. Jadi ketika anak di dalam kandungan itu dikatakan sudah masa belajarnya, usia 0 tahun. Jadi ketika ibunya hamil, setidaknya ibu mengajak anak untuk ngobrol, diajak belajar itu di situ. Jadi misalkan dikenalkan pada kita sebagai muslim misalnya kita ajak ngaji seperti itu. Lah, nanti di usia 1 tahun, 2 tahun itu lebih dioptimalkan lagi. Setelah usia 2 tahun, 3 tahun nanti akan mengalami penurunan. Daya serapnya nanti akan lebih rendah. Karena apa? Pada anak usia 1000 hari pertama perkembangan, itu otak anak itu bisa optimal sampai 75 sampai 80% daya serapnya. Berbeda dengan kita sekarang. Kalau kita sekarang, teman-teman menyimak materi saya ini saja, kemungkinan hanya 1% atau enggak gitu 0, sekian persen. Karena apa? Di dalam memori otaknya sudah banyak tumpukan lagi. Setelah ini misalnya ada tugas di mata kuliah yang lain. Belum lagi misalnya karena kita luring ya misalnya, mohon maaf daring ya misalnya, kepikiran aduh paketanku habis lah kan, akhirnya menumpuk-numpuk. Ada di dalam otak itu sudah banyak memori-memori yang terpakai, sudah digunakan untuk yang lain. Tapi pada anak usia dini mereka tidak. Jadi masih kosong, masih mudah diberikan pembelajaran, lebih mudah menyerapnya. Oke, selanjutnya yang kelima di sini ialah menunjukkan sikap egosentris. Apa sih yang dikatakan egosentris? Ada yang tahu? Egosentris. Egosentris berasal dari dua kata, ego dan sentris. Ego di sini artinya adalah aku. Sedangkan sentris itu adalah pusat. Jadi egosentris itu berpusat pada aku. Yang artinya bahwa pada anak usia dini itu umumnya hanya memahami sesuatu dari sudut pandangnya sendiri. Jadi menurut dia tidak sesuai dengan orang lain seperti itu. Kemudian anak egosentris di sini mereka lebih berpikir dan berbicara tentang dirinya saja. Kemudian tindakannya itu bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Nah, di sini menunjukkan sikap egosentris ini kan pusatnya aku, pusatnya anak itu sendiri. Di sini ada 3. Egosentris itu setidaknya ada bentuk egosentris itu ada 3. Yang pertama merasa superior.
Rasa superior di sini adalah anak berharap orang lain akan memuji. Kemudian tidak peduli pada orang lain, tidak mau bekerja sama, sibuk berbicara tentang dirinya sendiri. Sedangkan kemudian yang kedua adalah merasa inferior. Merasa inferior di sini ialah fokusnya semua permasalahan pada dirinya karena mereka tidak berharga di dalam kelompok. Anak inferior biasanya mudah dipengaruhi dan disuruh orang lain karena dia merasa perannya dalam kelompok sangat kecil. Kemudian kelompok inferior ini kadang bersikap egosentris. Kemudian yang ketiga, merasa jadi korban. Merasa jadi korban di sini adalah anak merasa diperlakukan tidak adil sehingga mudah marah pada semua orang. Kemudian keinginannya untuk berperan dalam kelompok sangat kecil hingga akhirnya kelompok cenderung mengabaikan kehadirannya. Oke, kemudian egosentris pada anak usia dini sini bisa merugikan dalam hal menyesuaikan diri sosialnya apabila itu berkelanjutan. Akan tetapi pada umumnya ketika anak sudah memulai masuk di sekolah, egosentris itu akan sedikit demi sedikit mulai berkurang. Oke, terkait dengan egosentris bisa dipahami. Jadi, egosentris itu adalah yang berpusat pada aku. Nah, apakah teman-teman sekarang masih berpusat pada aku? Apakah teman-teman egosentris? Kalau masih merasa egosentris berarti levelnya pada tahapan anak usia dini. Sedangkan kalau teman-teman sekarang sudah bukan pada masa egosentris, sudah pada tahapan analisis, sintesisnya yang berperan jadi sudah mulai bisa menyesuaikan diri. Tapi apabila ada yang masih egosentris berarti dia di level anak usia dini. Oke, terkait dengan egosentris bisa dipahami ya, egosentris itu tadi adalah pusatnya di aku atau pusatnya dirinya sendiri. Kemudian yang keenam, memiliki rentan daya konsentrasi yang pendek. Di sini pada anak usia dini, daya konsentrasinya itu lebih pendek. Karena apa? Ya, dia tidak bisa untuk konsentrasi penuh, Mbak, karena semua yang dilakukan anak ya adalah untuk bermain. Bermain, ketika sudah bosan main satunya lagi. Dan mainan pun dia paling lama paling nggak 10 menit. Itu pun jarang, paling nggak 5 menit kemudian dia pindah ke mainan yang lain. Kemudian dia pindah ke yang lainnya. Karena apa? Daya konsentrasinya pada anak usia dini itu masih rendah. Tidak seperti kita yang kita harus duduk diam di depan laptop misalnya seharian, kita harus belajar daring misalnya, masih bisa untuk konsentrasi walaupun ya kadang mungkin ngantuk-ngantuk seperti itu. Tapi ya kadang bosan, tapi pada anak usia dini dia tidak bisa untuk duduk diam, dia akan lari ke sana kemari karena dia masa daya konsentrasinya masih pendek. Oke, sebentar. Oke, baik, selanjutnya kita lanjutkan di titik kritis yang dianggap perlu diperhatikan pada anak usia dini. Jadi ada titik-titik kritis yang perlu diperhatikan pada anak usia dini. Yang pertama ialah membutuhkan rasa istirahat, rasa aman, dan makanan yang baik. Kemudian yang kedua datang ke dunia yang diprogram untuk meniru. Yang ketiga membutuhkan latihan dan rutinitas. Yang keempat memiliki kebutuhan untuk banyak bertanya dan memperoleh jawaban. Kemudian yang kelima, cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Yang keenam, membutuhkan pengalaman langsung. Yang kesembilan, trial dan error menjadi bagian pokok dalam pembelajaran. Kemudian yang ke-8, bermain merupakan dunia masa kanak-kanak. Baik, kita jelaskan satu persatu terkait dengan titik kritis yang perlu diperhatikan pada anak usia dini. Jadi yang pertama membutuhkan rasa aman,
istirahat, makanan yang baik di sini ialah anak usia dini itu membutuhkan keseimbangan antara zat makanan, istirahat, tidur, tidur yang cukup, kemudian rasa aman. Oke, baik. Jadi gini, secara rutin anak-anak itu perlu diperiksakan kesehatannya untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangannya itu berjalan dengan baik. Kemudian selain itu kita sebagai orang tua juga perlu adanya pengawasan secara teratur pada keselamatan perasaan anak atau perasaan terhadap diri anak, sehingga anak itu merasa secara fisik maupun psikologis merasa aman. Itu yang pertama. Jadi anak itu membutuhkan rasa aman, istirahat yang cukup, kemudian makanan yang baik. Jadi antara gizi, tidurnya, rasa aman itu harus diberikan karena itu adalah sebuah kebutuhan bagi anak. Kemudian yang kedua adalah datang ke dunia yang diprogram untuk meniru. Jadi di sini pada anak usia dini itu secara konstan dia akan mencontoh mencontoh apa yang dia lihat, dia dengarkan, entah itu perilaku atau kata-katanya atau kebiasaan orang dewasa. Karena dia akan mengamati, kemudian dia masuk di dalam alam bawah sadarnya, kemudian masuk di daya pikirnya, akhirnya dia akan menirukan itu. Nah, imitasi atau peniruan ini merupakan salah satu cara belajar utama pada anak usia dini. Jadi kita sebagai orang tua setidaknya harusnya memberikan contoh yang baik. Nah, kita di sini memberikan teladan contoh ini harus yang baik karena itu untuk kepentingan hal yang paling penting dalam mendidik anak usia dini. Kemudian yang ketiga, membutuhkan latihan dan rutinitas. Di sini membutuhkan latihan dan rutinitas. Ini contohnya dia melakukan sesuatu itu dilakukan secara berulang-ulang. Kenapa harus berulang-ulang? Karena bagi anak itu adalah sebuah kesenangan bagi anak usia dini. Tak ada rasa bosan dia melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Contohnya dia menempel gambar, mendengarkan cerita, mungut-mungut daun, atau enggak gitu ngumpul-ngumpulkan daun, main kerikil atau batu-batu misalnya. Kemudian dia akan melakukan latihan itu terus-menerus, berulang-ulang, karena dia nggak mengalami rasa bosan. Nah, di sini ketika dia melakukan rutinitas itu merupakan sebuah proses belajar bagi kehidupan anak. Dalam belajar ini dia bisa mengembangkan kebiasaan-kebiasaan melalui pembiasaan. Contohnya dalam hal mencuci tangan, misalnya mencuci tangan sebelum makan, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, mengucapkan terima kasih. Kemudian ketika dia bermain berulang-ulang pada batu kerikil misalnya, dia akan mengenal konsep besar kecil, konsep kasar halus, konsep IPA di situ sudah dia dapatkan batu-batuan, teksturnya. Kemudian di situ di dalam konsep sosialnya dia bisa bersosialisasi ketika dia bermain dengan temannya. Kemudian lagi ketika proses latihan rutinitas yang terus menerus itu dia akan mendapatkan pemahaman yang baru lagi, tambah pengetahuan baru lagi. Nah, itu termasuk pada latihan dan rutinitas. Kemudian yang keempat di sini ialah memiliki kebutuhan untuk banyak bertanya dan memperoleh jawaban. Jadi ketika anak bertanya itu bagi anak usia dini merupakan cara yang paling umum pada anak usia dini dalam hal proses belajarnya. Jadi pada anak usia dini, pertanyaan yang tadi saya contohkan, apa Bu ini? Apa Bu itu namanya? Apa Bu? Mengapa Bu? Kenapa Bu? Bagaimana Bu caranya? Nah, di situ dia mulai dengan kata-kata tanya seperti itu, apa, mengapa, bagaimana, piye piye, nah, kayak gitu loh, piye, ya apa carane, nah seperti itu. Jadi dia akan mendapatkan jawaban-jawaban dengan bertanya seperti itu. Nah, ketika anak mulai kritis mau bertanya, setidaknya kita sebagai orang tua juga harus bijak memberikan jawabannya. Jangan hanya diacuhkan, karena apa? Ketika anak bertanya, kemudian diacuhkan atau dikritik atau dijawab dengan asal-asalan,
Anak akan merasa bahwa pertanyaannya tadi, apa ya, kayak nggak dianggap seperti itu loh, kayak ya nggak dapat respon dengan baik. Jadi ya dia akhirnya keinginan untuk bertanya terurungkan lagi. Ya wes lah, ya sudah lah. Akhirnya rasa keinginan belajarnya akan menutup dengan sendirinya. Jadi dia tidak ingin belajar lagi karena dia merasa tidak diterima. Nah, ketika kita anak kita lah atau enggak gitu, anak didik kita bertanya, ya kita jawab, kita jelaskan. Kalau tapi ketika kita mematahkan pertanyaannya, dia akan apa ya, mengalami kayak penurunan. Dia tidak mau bertanya lagi. Dia akan, oh ya sudah, aku tidak tanya lagi. Wong aku tanya sama bu guru sama ibu tidak dijawab, misalnya diacuhkan. Nah itu, jadi perasaan anak ya merasa tidak diterima. Bisa dipahami ya. Yang kelima sekarang, cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Kita tahu di sini bahwa pada anak usia dini, tahapan berpikirnya dia masih sekedar tahu atau di C1. Kalau menurut taksonomi Bloom, dia hanya sekedar tahu dulu. Oh, ini namanya bolpen. Oh, ini namanya buku. Oh, ini namanya bunga. Nah, berbeda dengan orang dewasa, dia sudah pada tahapan sampai analisisnya. Cara berpikirnya sudah bisa menganalisis. Bolpen digunakan untuk menulis, menulis. Kemudian misalnya buku digunakan untuk membaca misalnya. Kemudian kemampuan berpikir pada anak dalam berpikir logis akan lebih lambat dibandingkan kemampuan menguasai kata-kata. Jadi pada anak usia dini, terkadang dia bisa berbicaranya banyak sekali. Dia sudah bisa punya kosakata yang banyak. Akan tetapi dalam hal berpikir yang logis, dia akan lambat, susah diajak berpikir logisnya. Tapi pada kata-kata dia akan lebih cepat. Kemudian pemikiran pada anak-anak itu dia didasari pada sesuatu yang nampak. Jadi yang kelihatan saja, jadi tidak bisa mendalam. Jadi hanya yang kelihatan di luar. Jadi kalau kita ambil di proses berpikirnya dia masih dangkal. Jadi dia hanya melihat dari yang kelihatan saja, tidak mendalam. Itu terkait dengan daya berpikir anak tadi. Nah, kalau orang dewasa kan kita sudah bisa mengorek-ngorek informasi lagi. Kemudian kita bisa mengambil kesimpulan yang tepat. Tapi bagi anak usia dini dia belum bisa mengambil kesimpulan yang tepat. Dia masih butuh bimbingan. Kemudian butuh pemahaman yang lebih ekstra. Lah kita sebagai pendidik kita harus sabar menghadapi anak usia dini karena terkadang yang dia ketahui hanya yang kelihatan nampak di luar, sedangkan yang nampak di dalam belum bisa dianalisis seperti itu. Kemudian yang keenam ya, membutuhkan pengalaman langsung. Di sini membutuhkan pengalaman langsung ialah ini contohnya. Anak itu akan belajar dengan sesuatu yang nyata, yang ada di depannya. Jadi dia akan belajar menggunakan alat tubuhnya dan inderanya, misalnya dengan cara melihat, mendengar, menyentuh, mencicipi, mencium. Jadi tidak bisa kita minta anak untuk abstrak, membayangkan. Bagi anak usia dini itu akan susah membayangkan. Jadi misal kita sebagai pendidik nih, terus kita pada anak usia kelompok bermain, usia 3-4 tahun. Kemudian kita minta anak-anak bayangkan gunung. Bagi anak usia 3-4 tahun untuk membayangkan gunung, mereka akan kesusahan. Gunung itu yang seperti apa, mereka belum tahu. Nah, pada anak usia dini, usia 3-4 tahun, 4-5 tahun, 5-6 tahun misalnya, itu harus dengan pengalaman langsung, harus benda nyata, dia bisa dilihat, dia bisa dipegang misalnya, dia bisa dicium atau dicicipi, jadi dia bisa merasakan dan tahu hal nyatanya, oh ini seperti ini, oh tekstur kasar itu misalnya seperti kulit salak, oh tekstur halus itu misalnya kaca. Dia harus memegang, tidak bisa kita minta anak-anak bayangkan teksturnya kasar. Tekstur kasar itu yang seperti apa? Susah bagi anak karena tidak ada benda realnya atau benda nyatanya di situ. Tapi ketika kita membawa kulit salak nyata di kelas anak-anak, ini loh tekstur kasar, coba dipegang. Oh, dia akan tahu bahwa oh ini teksturnya kasar. Itu jadi terkait dengan membutuhkan pengalaman langsung atau nyata.
Kemudian yang ketujuh, trial dan error menjadi bagian pokok dalam belajar. Jadi trial dan error, apa sih trial dan error itu? Trial dan error ialah ini, anak usia dini itu suka mencoba-coba. Walaupun dia akan berulang kali dia terjatuh, tapi dia tak akan bosan untuk latihan. Jadi misalnya dalam hal kemampuan anak trial dan errornya berdiri. Kita tahu bahwa pada anak mau usia 1 tahun dia akan belajar berdiri, dia akan jatuh. Dalam artian baru berdiri sebentar dia akan jatuh. Kemudian dia akan coba lagi. Sampai akhirnya dia benar-benar pada mengalami titik dia benar sudah mampu untuk berdiri. Tapi awalnya sebelum dia bisa berdiri, dia akan mengalami trial dan error, dia akan mencoba-coba terus. Terkadang dia dengan keseimbangan, dia pegangan misalnya. Nah, itu dikatakan trial dan error. Kemudian yang ke-8, bermain merupakan dunia masa kanak-kanak. Kita tahu bahwa bermain bagi anak usia dini merupakan masa ketika dia akan bereksplorasi apapun dan dia belajar apapun di situ. Tidak bisa kita bagi anak usia dini, ayo anak-anak, bukan ayah, ayo anak-anak kita akan bekerja, ayo anak-anak kita akan belajar. Bagi anak itu akan berat, tapi ketika kita mengajak, ayo anak-anak kita bermain balok, mereka akan senang bermain. Bermain itu ya wis bermain. Jadi bermain bagi anak itu merupakan sebuah proses mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam dunia orang dewasa. Kemudian bagi anak usia dini, di dalam bermain dia akan memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru lagi, membuat eksplorasi yang baru, melatih pertumbuhan fisik dan imajinasinya juga. Kemudian bermain juga menjadikan sesuatu yang menyenangkan, bermanfaat. Bermain itu oke, ini adalah di titik kritis yang perlu diperhatikan pada anak usia dini. Baik, bisa dipahami ya. Selanjutnya kita nanti akan masuk di bab prinsip-prinsip perkembangan pada anak usia dini. Oke, sebelum kita masuk di situ ada yang mau ditanyakan? Baik, selanjutnya adalah prinsip-prinsip perkembangan anak usia dini. Di dalam prinsip-prinsip perkembangan anak usia dini di sini ada 10 prinsip. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, perkembangan di sini saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Perkembangan dalam hal ranah fisik, sosial emosional, kognitif, bahasa, semuanya akan berkaitan satu sama lain. Dan itu akan saling mempengaruhi. Jadi misalnya pada anak usia 1 tahun, kita mau melihat di perkembangan fisiknya saja, dalam hal dia kemampuan berdirinya misal. Tapi tidak hanya di fisik di situ, dia juga akan mengalami di perkembangan kognitifnya juga. Kognitifnya yang apa? Kognitifnya misal untuk latihan berdiri dan berjalan misalnya dia akan berpegangan pada tembok. Kan proses kognitif, proses berpikir. Kemudian lagi di dalam kemampuan motoriknya. Tadi sudah motorik, kemampuan berbahasanya. Ketika dia sambil berjalan dia mengatakan nah itu kemampuan berbahasa. Berbahasa kok cuma iya. Bagi anak usia dini kemampuan berbahasanya yang masih dimampu masih hanya mengucapkan kata seperti itu. Akan tetapi kata-kata yang masih a u a i a atau apapun itu sudah mempunyai makna bagi anak usia dini. Baik, selanjutnya yang kedua, perkembangan itu dapat diramalkan. Jadi untuk perkembangan fisik, emosi, sosial, bahasa, kognitif, semuanya itu mempunyai urutan tertentu dan dapat diramalkan. Urutan tertentu dan dapat diramalkan, saya ambil contoh seperti ini. Pada anak usia 1 tahun, ya 1 tahun misalnya, bukan 1 tahun, dari bayi aja. Saya ambil contoh dari bayi, ketika dia bayi, dia masih telentang, kemudian dia latihan miring, tengkurap, kemudian dia akan merangkak, kemudian dia akan duduk, telentang, miring, tengkurap, duduk, merangkak, kemudian dia akan berdiri, berjalan. Nah, itu kan tahapannya, urut dan dapat diramalkan. Ketika anak sudah bisa berdiri, otomatis dia akan bisa berjalan.
Ketika anak sudah bisa miring, dia akan latihan tengkurap. Jadi dapat diramalkan. Nah, apakah pola ini nanti urutan ini akan mengalami hal yang sama misalnya? Iya. Apabila ada yang kehilangan satu polanya bagaimana? Dia nanti akan mengulang pola yang hilang itu entah kapan, ketika dia sudah matang lagi, misalnya di usia SD dia masih suka tengkurap apa enggak gitu, suka glinding-glinding atau merangkak. Nah, karena dulu masanya, mohon maaf, misalnya dia ada masa yang hilang. Oke, selanjutnya di sini yang ketiga, perkembangan berlangsung dengan rentan yang bervariasi antara anak dan antar bidang perkembangan dari masing-masing fungsi. Jadi di sini yang dimaksud di nomor 3 ialah eh, variasi di sini adalah variasi perkembangan. Jadi dalam artian menentukan urutan perkembangan. Usia anak hanyalah merupakan indeks kasar yang sifatnya perkiraan saja, sehingga kemungkinan akan terdapat variasi perkembangan di antara anak yang berusia sama. Sedangkan variasi keunikan perkembangan tiap anak artinya bahwa tidak ada anak yang berkembang sama persis meskipun anak kembar. Tiap anak akan memiliki keunikan sendiri yang dapat menjadi yang terjadi dalam hal kepribadian, temperamen, gaya belajar, latar belakang pengalaman, ataupun latar belakang keluarga. Jadi perkembangan itu berlangsung dalam rentan yang bervariasi, walaupun dia anak kembar, dia akan memiliki pola perkembangan yang berbeda juga. Selanjutnya, pengalaman awal anak memiliki pengaruh kumulatif dan tertunda terhadap perkembangan anak. Jadi di sini pengalaman awal itu berpengaruhnya dalam artian yang seperti ini. Pengalaman awal memiliki pengaruh kumulatif dan tertunda. Pengalaman awal itu memiliki pengaruh kumulatif yang artinya bahwa jika suatu pengalaman jarang terjadi, maka hanya berpengaruh sedikit terhadap perkembangan anak. Akan tetapi sebaliknya, jika suatu pengalaman yang sering berulang-ulang terjadi, maka akan berpengaruh kuat dan bertahan lama pada anak. Kemudian pengalaman awal memiliki pengaruh tertunda, artinya di sini bahwa sesuatu perlakuan tertentu yang diberikan pada anak berpengaruh, tidak langsung terasa saat itu juga, akan tetapi memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, kemudian prakteknya di prinsip pengalaman awal ini, kita sebagai pendidik memberikan pengalaman awal yang baik, jadi memberikan contoh yang baik, menyenangkan. Kemudian kita juga sesering mungkin mengajak anak melakukan yang kita contohkan itu, sehingga yang dicontohkan itu dalam hal ranah baik ya, sehingga pengalaman yang membekas di dalam jiwa anak itu pada hal-hal yang positif seperti itu. Kemudian yang kelima, perkembangan anak berlangsung ke arah yang makin kompleks, khusus terorganisasi dan terinternalisasi. Jadi perkembangan itu akan ke ranah yang semakin kompleks. Ketika anak sudah di tahapan C misalnya, dia akan semakin kompleks ke D, ke E, ke F misalnya seperti itu. Jadi yang awalnya dia menggunakan benda nyata, benda real, dia bisa menjadi ke abstrak. Oke, ini yang 5 dulu. Dari prinsip perkembangan 5 ini ada yang mau ditanyakan? Baik, kita lanjutkan ya. Baik, selanjutnya yang keenam, perkembangan dan belajar terjadi dalam dan dipengaruhi oleh konteks sosial budaya yang majemuk. Di sini maksudnya adalah konteks sosial budaya ini dimulai dari lingkungan keluarga, kemudian pendidikannya sampai masyarakat secara umum. Kemudian berbagai jenis lingkungan itu saling berhubungan. Semuanya itu bisa mempengaruhi pada perkembangan anak. Sehingga prakteknya di dalam prinsip ini adalah kita sebagai pendidik dituntut untuk mempelajari jenis dan sifat lingkungan. Jadi kita harus tahu lingkungan anak-anak kita didiknya itu di mana lingkungannya. Misalnya seperti itu. Kemudian yang ketujuh, bermain merupakan sarana penting bagi perkembangan sosial emosional, kognitif anak, dan menggambarkan perkembangan anak.
Oke, di sini yang dimaksud yang ketujuh ialah meskipun ketika bermain seolah-olah dia hanya bersenang-senang saja bagi anak, akan tetapi tidak, di dalam bermain dia memiliki manfaat yang sangat banyak pada perkembangannya. Manfaat bermain salah satunya ialah memberikan kesempatan bagi anak untuk memahami lingkungan, kemudian bisa berinteraksi sosial, mengekspresikan dan mengendalikan emosi, meningkatkan kemampuan simbolik, menyatakan ide, perasaan, kemudian menyelesaikan konflik, mengembangkan kreativitas, bersosialisasi. Jadi di sini di bermain merupakan sarana penting ini ya memang penting. Ketika anak bermain, kita ambil contoh, anggap aja teman-teman adalah anak usia dini. Ketika bermain kan teman-teman akan berkembang sosialisasinya, cara beradaptasi, seperti itu. Selanjutnya yang kedelapan, perkembangan akan mengalami percepatan bila anak berkesempatan untuk mempraktekkan berbagai keterampilan yang diperoleh dan mengalami tantangan setingkat lebih tinggi dari hal-hal yang dikuasainya. Jadi yang kedelapan di sini perkembangan perkembangan itu akan lebih cepat ketika anak punya kesempatan untuk mempraktekkan keterampilannya. Jadi tidak kita batasi, biarkan anak bereksplorasi sesuka hatinya. Jadi misalnya dia mau berekspresi apapun tidak apa-apa, monggo. Tapi tetap peran kita sebagai orang tua maupun pendidik tetap memonitoring bagaimana perilaku anak saya, apakah bermainnya sudah sesuai atau belum, seperti itu. Selanjutnya yang ke-9, anak memiliki modalitas beragam untuk mengetahui suatu sehingga ketika belajar ada hal yang berbeda dan cara berbeda pula yang memperlihatkan hal-hal yang diketahuinya. Jadi di sini maksud saya ada memiliki modalitas beragam untuk mengetahui sesuatu. Ini nih, misalnya dari cara gaya belajar. Saya ambil contoh gaya belajar. Dalam hal gaya belajarnya, misal ada tipe yang visual, auditif, atau kinestetik, ataupun ada gabungan yang lainnya. Jadi ketika dia proses belajarnya dengan kinestetik, dia akan gambar-gambar, akhirnya kan dia akan memperlihatkan cara yang berbeda juga dengan yang auditif. Ketika auditif dia akan mendengarkan terus, tapi orang yang kinestetik dia akan dengan gambar-gambarnya, kemudian dia akan menyampaikan pengetahuan yang dia peroleh tadi. Kemudian yang ke-10, kondisi terbaik anak usia berkembang dan belajar adalah dalam komunitas yang menghargainya, memenuhi kebutuhan fisiknya, aman secara fisik maupun psikologis. Nah, di sini dijelaskan bahwa kondisi yang terbaik ketika anak berkembang dan belajar itu adalah komunitas yang menghargainya. Tadi saya ambil contoh ketika anak itu bertanya kritis, ketika tanya aja, ketika kita bisa menjawab, kita menjawabnya dengan baik, kita tidak mengacuhkan, berarti anak akan merasa dihargai di situ. Ketika anak dihargai, kebutuhan fisiknya aman, kemudian psikologisnya aman, dia akan mengalami perkembangan yang lebih cepat, perkembangan yang baik juga, berbeda dengan yang mohon maaf, misalnya yang diacuhkan. Ketika dia diacuhkan, dia akan merasa bahwa loh aku tidak diterima di lingkunganku, loh aku tidak ada yang suka sama aku, ketika aku tanya buktinya tidak ada yang mau jawab misalnya. Nah, di situ berpengaruh pada di perkembangan anak. Baik, terkait dengan prinsip-prinsip perkembangan anak usia dini ada 10, ada yang mau ditanyakan? Tadi sudah saya jelaskan terkait dari awal, mulai dari pengertian anak usia dini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menurut NINS. Kemudian sudah saya jelaskan juga terkait dengan karakteristik anak usia dini, kemudian di titik-titik kritis pada anak usia dini, kemudian masuk di prinsip-prinsip perkembangan anak usia dini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan?
Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, bisa kita akhiri ya. Sebelum saya akhiri, silahkan teman-teman untuk pertemuan minggu depan, silahkan dibaca-baca, dipelajari terkait dengan pendidikan anak usia dini. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pertemuan minggu depan. Bye. See you.